Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan mata pelajaran fikih, di mana kita dapat menambah khazanah keilmuan Islam di sini dengan berbagai fenomena-fenomena yang baru kita temukan dipadukan dengan konsep klasik dari para ulama-ulama klasik dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas tentang pemabuk atau minuman keras Homer. Kita merujuk dalam salah satu hadis bahwasanya segala sesuatu yang memabukkan itu adalah Homer, dan setiap Homer itu haram. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya baik minuman, makanan, pil, sesuatu yang dihisap, dihirup, disuntikkan apabila berefek memabukkan itu masuk dalam ranah Homer. Kemudian juga kita harus bedakan mana yang Homer dan mana yang alkohol, karena Homer itu dapat menimbulkan had, kemudian juga zatiahnya dihukumi najis, sedangkan alkohol tidak. Homer itu kebanyakan mengandung alkohol, tapi alkohol belum tentu Homer, itu harus dibedakan. Kemudian untuk penetapan hukum orang yang meminum Homer adalah yang pertama, apabila orang tersebut melakukan pengakuan diri sendiri bahwasanya saya minum Homer, itu bisa mendatangkan had. Kemudian ada saksi, 2 orang laki-laki dan adil, harus ada saksi, bukan semata-mata hanya pengakuan, karena kalau hanya pengakuan saja itu bisa atau kemungkinan bisa jadi bohong. Kalau sudah ada saksi maka lebih kuat. Yang selanjutnya adalah korinah atau indikator. Ada indikator pendukung, mungkin dari bau mulutnya atau bisa menggunakan tes urin. Kalau di masa dewasa ini ada tes urin. Kemudian syarat-syarat orang yang meminum yang nantinya apabila terbukti akan dijatuhi had, akan dijatuhi hukuman, yaitu orang yang sudah balik, mencapai umur balik, kemudian orang itu berakal, sehat, tidak gila, tidak ayang, dan tidak tidur. Kemudian memang sengaja minum sesuai dengan kehendaknya, memang berkehendak melakukan hal itu. Dan yang terakhir, dia tahu bahwasanya apabila dia minum itu, apabila dia menghirup itu, menyuntikkan cairan itu, dia akan mabuk. Maka apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi, dia akan kejatuhan had. Adapun had atau bentuk hukumannya itu berupa jilidan yang berjumlah 40 kali, dijilid sejumlah 40 kali. Yang terakhir tentang hikmah ditetapkannya hal ini adalah dengan adanya penetapan had Homer ini, maka rantai penyakit yang ditimbulkan dari minum Homer dan juga rantai kejahatan yang ditimbulkan yang beranak dari minum Homer ini bisa terputus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga ketentraman, karena kita tahu dengan orang minum Homer maka kejahatan akan muncul, ketentraman, kenyamanan masyarakat akan sangat terganggu. Dengan adanya had ini maka mereka lebih terjaga, lebih tenang.
Yang selanjutnya, yang terakhir setidaknya dari hikmah ditetapkannya had minum khamr ini adalah terjaganya generasi-generasi penerus bangsa. Karena dengan minum khamr, pikiran akan rusak, hidup tidak akan terarah. Dengan tidak melakukan minum khamr, maka generasi-generasi muda, harapan bangsa ini akan terjaga pikirannya, terjaga tubuhnya, dan lain sebagainya. Pembahasan hudud yang selanjutnya adalah tentang mencuri. Secara bahasa, mencuri ini berasal dari kata dasar curi yang bermakna mengambil sesuatu dari orang lain secara sembunyi-sembunyi. Maka kegiatan ini sangatlah merugikan. Penetapan dari hukum mencuri ini, yang pertama adalah dihukumi, ditaksir atau diberi hukuman baik di penjara ataupun hukuman sosial apabila kadar dari perkara yang dicuri ini kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu sekitar seperempat dinar. Kemudian orang yang mencuri telah memenuhi syarat, yaitu balik, berakal, dan sesuai dengan kehendaknya. Maksudnya tidak ada paksaan atau tidak ada kondisi yang mengharuskan dia mencuri. Salah satu contoh pernah terjadi dalam masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika pada zaman kepemimpinan Khalifah Umar, itu terjadi paceklik yang sangat panjang yang menyebabkan banyak orang yang kelaparan. Alhasil ada beberapa orang yang mencuri harta dan itu dilaporkan kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar tidak menjatuhkan hukuman kepada pencuri itu karena melihat kondisi yang memang mengharuskan orang tersebut untuk bertahan hidup, maka harus sesuai dengan kehendaknya sendiri dan lingkungan atau kondisinya memang pada waktu sejahtera. Maksudnya tidak ada kondisi yang mengharuskan dia mencuri. Kemudian barangnya itu harus sesuai kadar. Jumhur ulama mengatakan bahwa kadar perkara atau barang berharga yang dicuri itu sebesar 1/4 dinar, atau kalau kita kruskan lebih kurang adalah 3,34 gram emas lah, sekitaran seperti itu. Jadi kalau ada pencurian di bawah itu, mungkin nyuri permen atau nyuri gorengan, itu tidak langsung dihukumi mencuri yang kejatuhan had. Itu bisa hukumannya berupa takzir saja sudah cukup, tidak perlu potong tangan. Kalau seperti itu bagaimana, mungkin banyak sekali orang yang buntung mungkin perlu. Kemudian syarat penetapannya itu bisa terjadi apabila yang pertama adalah ada 2 saksi, orang yang saksinya itu harus balik, juga harus berakal, kemudian harus laki-laki juga. Yang selanjutnya adalah pengakuan dari orang yang mencuri, dan yang terakhir adalah sumpah dari penuduh. Jadi orang yang menjadi saksi itu harus bersumpah bahwasanya orang yang dituduh mencuri itu memang benar-benar mencuri, harus mengatakan sumpah. Yang selanjutnya terkait dengan had atau bentuk hukumannya diterapkan. Apabila orang yang mencuri itu ketahuan 1 kali, maka orang tersebut dipotong tangan kanannya
Apabila masih mencuri lagi, dipotong kaki kirinya. Kemudian apabila masih mencuri lagi, dipotong tangan kirinya. Apabila masih mencuri lagi, dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi, dia ditaksir, kemudian dipenjara sampai dia benar-benar tobat. Yang perlu kita ketahui dan banyak salah pemahaman, salah pengertian adalah orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya itu tidak dipotong mulai dari lengan bagian atas, tidak, tapi hanya mulai dari pergelangan tangan sini. Begitu juga dengan kaki, hanya mulai dari pergelangan kaki, tidak dari lutut ataupun dari pinggul, itu tidak, hanya pergelangan, dari pergelangan sini. Kemudian juga yang perlu kita pahami, dalil Al-Quran ataupun Sunnah hampir semuanya itu menggunakan diksi sarik ataupun pencuri, bukan mencuri. Artinya kalau seseorang melakukan ataupun sudah dilabeli, disematkan dengan nama pencuri, maka dia telah melakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali. Berbeda dengan mencuri. Kalau mencuri itu satu kali, maka dapat disimpulkan bahwasanya had-had yang telah ditetapkan itu hanya berlaku kalau orang tersebut telah beberapa kali mencuri. Karena sangat mungkin terjadi orang yang mencuri pertama kali atau pertama kali mencuri itu memang karena terdesak, bukan karena sebab yang lain. Maka yang perlu kita paham adalah penetapan ini harus kepada orang yang telah jamak diketahui orang banyak dia adalah pencuri. Kemudian juga masalah kadarnya tiga mazhab maksud saya, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali menetapkan 1/4 dirham ataupun 1/4 dinar ataupun 3 dirham, yang apabila kita kuruskan lebih kurang 3,34 gram emas. Sedangkan Hanafi itu menetapkan 1 dinar ataupun 10 sampai 12 dirham. Kalau kita kuruskan pada emas itu lebih kurang 13,3 gram. Yang perlu dicatat adalah sejak lahirnya Islam, turunnya ajaran Islam sampai 400 tahun kemudian, pemotongan tangan ataupun penetapan had ini hanya dilakukan 6 kali. Itu merupakan bukti bahwasanya kehati-hatian Islam dalam menentukan hukum, menjatuhkan hukuman, tidak serta-merta mencuri potong, tidak seperti itu. Kehati-hatian Islam salah satu bentuknya adalah 400 tahun. Dan bayangkan 400 tahun hanya terjadi pemotongan 6 kali. Karena 6 kali sudah memang parah. Pembahasan yang selanjutnya ini masih hampir sama dengan mencuri, tapi dalam lingkup lebih besar, yaitu kita mengenal dengan istilah dalam kitab salaf qat'un thariq, ataupun orang yang membegal di jalan, kurang lebih seperti itu. Tapi ada beberapa klasifikasi yang telah ditetapkan ataupun ada beberapa term yang menggambarkan qat'us sari. Apabila qat'us sari ini terjadi di daratan dan dalam kondisi yang sepi, maka biasa kita sebut dengan menyambung. Sedangkan apabila dilakukan dengan ramai, terang-terangan, maka kita sebut dengan merampok. Sedangkan kegiatan qat'us sari apabila terjadi di lautan, di bahtera, di pelayaran, maka
maka namanya merompak bajak laut, seperti itulah kurang lebih. Kemudian secara sederhana Kotkosari ataupun menyamun, merampok, merompak sesuai dengan kriteria yang ada ini dapat kita pahami dengan sangat sederhana. Misalnya mengambil harta seseorang secara paksa disertai dengan kekerasan, ancaman, atau bahkan membunuh korbannya. Nah, itulah yang membedakan mencuri dengan Kotkosari. Kalau mencuri itu secara diam-diam, kalau Kotkosari ini sama-sama mengambil harta tapi secara terang-terangan disertai dengan kekerasan, ancaman, ataupun disertai dengan pembunuhan. Maka hak yang akan ditetapkan itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dilakukan. Seseorang yang mengambil harta kemudian juga membunuh korbannya, maka hak yang ditetapkan adalah orang tersebut dibunuh, kemudian orang tersebut disalib, kemudian dijemur. Itu hukumannya. Apabila dia hanya membunuh saja, tidak mengambil hartanya, maka dia haknya juga dibunuh. Hanya dibunuh saja. Apabila dia hanya mengambil harta, tidak membunuh, ataupun dia hanya berhasil mengambil harta, mengancam-ngancam gitu, tidak sampai membunuh, maka dia dipotong tangan kanan dan kaki kirinya karena terang-terangan. Kalau mencuri kan hanya potong satu tangan kanan katakan. Kalau di Kotkosari ini dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Kemudian juga kalau dia hanya menakut-nakuti, mengancam-mengancam, tidak sampai membunuh dan tidak sampai mengambil hartanya, maka dia hanya ditaksir, diberi efek jerak, bisa berupa dipenjara misalnya. Kemudian apabila Kotkosari ini orang yang mencuri, misalkan perampok, penyamun ataupun perompak ini taubat, menyesali apa yang dia lakukan dengan catatan belum jatuh pada penegak hukum, maka dia istilahnya bisa dimaafkan. Namun perlu diketahui ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Apabila dia telah melakukan pembunuhan, maka kisos harus ditegakkan. Kemudian harta-harta yang telah diambil, dia rusak, harus dikembalikan, harus diganti. Dan juga apabila orang atau korban dari kelakuan bejatnya ini memaafkan dengan sukarela, maka hak-hak ini akan digugur. Yang selanjutnya adalah terkait dengan hikmah ditetapkannya hak dari Kotkosari. Yang pertama adalah masyarakat merasa aman dan damai, karena dengan adanya penetapan ini pelaku penyamun, perompak dan perampok ini akan lebih takut dan bahkan diharapkan menghentikan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat ini. Yang selanjutnya adalah memutus pencurian, karena mereka takut mereka tidak akan melakukan pencurian, perampokan, penyamunan ataupun perompakan lagi. Karena mereka sudah berhenti, maka harta-harta benda masyarakat akan aman terlindungi. Karena sudah tidak ada kegiatan-kegiatan yang merugikan ini, mereka akan mencari rezeki yang halal. Maka ini akan, bahasa Jawanya, cancot tali bondo, ataupun saling berkaitan, tali temali satu dengan yang lain, akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi. Materi selanjutnya mengenai
Buhut. Buhut berasal dari kata dasar baghin, yaitu penantang kekuasaan. Secara sederhana dapat kita definisikan sebagai gerombolan pemberontak yang menantang kekuasaan negeri yang sah dengan kekerasan senjata, baik dikarenakan salah pemahaman, salah pengertian, ataupun tidak, ataupun yang lainnya. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bedakan antara buhut pemberontak dengan oposisi. Karena setiap pemberontak, setiap buhut pasti oposisi, tapi setiap oposisi belum tentu buhut. Bentuk-bentuk pemberontakannya itu bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan cara memisahkan diri dari wilayah pemerintah yang sah. Itu sudah masuk dalam ranah buhut. Kemudian menentang keputusan ataupun perintah dari imam atau pemimpin yang sah dengan kekerasan, dengan cara melakukan propaganda ataupun yang lainnya. Kemudian syarat-syarat gerombolan pemberontak itu disebut buhut. Ada beberapa syarat, antara lain yang pertama memiliki bala tentara dan juga pasukan, punya koloni, punya pengikut yang militan yang siap kapanpun dikomando untuk mengibarkan bendera perang, misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah memiliki pemimpin yang ditaati. Maka pasukan yang banyak tidak akan berarti tanpa pemimpinnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka antara pemimpin dan juga pasukan itu harus sinkron, harus ada dan mutlak keduanya. Yang kemudian adalah yang menjadi syarat juga adalah perbuatan konkret, bukti konkret mereka benar-benar memberontak. Karena kalau ada kekuatan dan juga ada pemimpin tapi tidak melakukan pemberontakan, mereka itu belum dikatakan buhut, tapi hanya dikatakan perkumpulan-perkumpulan saja. Maka 3 syarat sesuatu gerombolan, sesuatu kelompok itu dikatakan masuk dalam kategori buhut, itu adalah ada pemimpin yang ditaati, kemudian ada bala tentara, ada kekuatannya, dan ada perbuatan yang nyata yang telah dilakukannya. Yang selanjutnya adalah status dari hukum buhut. Orang yang melakukan buhut ataupun pemberontakan ini tidak dianggap kafir, hanya saja dia dianggap orang yang zalim karena mengingkari dari pemimpin yang sah. Karena dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan bahwasanya kita harus mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dan juga ulil amri, pemimpin di antara kamu. Seperti itu. Karena orang yang melakukan buhut ini sudah orang yang zalim. Selanjutnya adalah orang yang telah insaf dari pemberontakan ataupun sudah bertobat dari pemberontakan ini tidak perlu diperangi, tidak perlu kita takuti kalau dia memang benar-benar sudah insaf. Selanjutnya untuk tindakan hukum ataupun langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menghadapi buhut ini adalah yang pertama, kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan dialogis, pendekatan-pendekatan persuasif. Maknanya apa? Kita lakukan audiensi dulu antar dua belah pihak. Kita cari titik permasalahan, duduk perkara yang sebenarnya. Kemudian kita carikan solusi yang disepakati oleh keduanya. Kemudian kita gunakan narasi-narasi persuasif. Artinya kita ajak mencari jalan keluar. Kita ajak kembali kepada pemerintahan yang telah sah, yang telah disepakati bersama. Itu langkah pertama.
Dan adapun memerangi, membantai, menghancurkan, menghabiskan gerombolan ini merupakan cara ataupun jalan terakhir apabila dia logis dan persuasif. Pendekatan keduanya itu sudah tidak menemukan titik terang yang jelas. Ya, sebenarnya hikmah dari diadakannya hukuman ataupun had bagi buhut ini adalah yang pertama, menyadarkan umat Islam bahwasanya persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang mutlak, keniscayaan yang harus kita pertahankan, karena orang Islam tidak akan bisa beribadah dengan tenang, tidak akan bisa membangun rumah tangga yang harmonis apabila kondisi dari negara, kondisi dari wilayahnya ini sedang carut marut perang. Kemudian sebagai tanbih peringatan bahwa kita sebagai umat Islam harus saling mengayomi, mengasihi satu sama lain, baik sebagai pemimpin dan orang yang dipimpin, rakyat ataupun pemerintah. Yang selanjutnya adalah pentingnya kehidupan aman dan nyaman. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya kita tidak bisa menikmati hidup kalau daerah kita, wilayah kita, negara kita sedang krisis, peperangan, sedang perang kacau balau. Tidak akan bisa, tidak akan mungkin. Yang terakhir adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat bila kondisi wilayah telah tercipta dengan indah, telah tercipta dengan sangat harmonis, maka kesejahteraan rakyatlah yang akan kita nikmati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini telah usai. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap ingat, jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan. Tetap harus kita laksanakan. Akhirnya saya akhiri, semoga kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.